Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, sukses, amin. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu Bapak absen terlebih dahulu ya. Alma Mufidah, Johana, M. Ardrian, Michael, Masayu Nadira, Muhammad Afif. Oke, sakit ya. Muhammad Irfan Alfandi, Muhammad Farel Utama, Riyama, Rizku, Ahmad Atarifano, Anindita, Faida, Anindita Faida ya, Arafat, Feiza, Iyus Titia, M. Yuda Bahtiar, Muhammad Fadil, Muhammad Afif Zubari, Muhammad Aiga, Muhammad Dafa Albarori, Muhammad Radi, Mutia, Nur Nazilah, dan terakhir R.A. Mahira. Oke, jadi satu hari ini yang nggak hadir ya. Sekarang pertemuan kita pada pagi hari ini itu adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Dengan tujuan pembelajarannya yang akan kita capai itu menentukan model matematika yang berkaitan dengan permasalahan sistem persamaan linier, sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sebelumnya akan Bapak bagiin kertasnya. Oke. Semuanya masih ingat dengan materi ini? Oke, masih. Ini disebut dengan apa? Sistem persamaan. Persamaan. Dua variabel. Sistem persamaan linier Dua variabel. Kenapa ini sistem persamaan? Karena dia ada lebih dari dua variabel. Oke, karena menggunakan dua variabel terus? Oke, ada sama dengan. Sekarang ke sini. Jika X merupakan bilangan asli kurang dari 10, tetapi tidak kurang dari 5. Silakan buat bentuk matematika dari pernyataan tersebut. Oke, Bapak kasih waktu 2 menit untuk membuatnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah 3X dikurang 4Y itu dibacanya apa? Lebih dari sama dengan 12 merupakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Oke, silakan ditulis sama buat alasannya. Oke, dilanjutkan. Terakhir, buatlah satu contoh dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel.
Oke, kalau sudah kertasnya dikumpul kembali. Sini. Nah, sekarang Bapak akan membagi kelompok berdasarkan hasil jawaban kalian. Semuanya Bapak harapkan untuk berdiri. Oke, untuk kelompok pertama ada Radi, Yustitia, Ardian, sama Yuda Bahtiar. Silahkan ke sini kelompok pertama. Yang bukan kelompok pertama bisa bergeser terlebih dahulu. Kelompok kedua itu ada Alma, Ahmad Atarifano, Muhammad Dafa, sama Riyama. Silakan duduk di sini. Kelompok ketiga Muhammad Afif Zubari, Masayu Nadira, Nur Nazila, sama Arafat. Duduk di depan sini. Kelompok keempat di belakang kelompok tiga Ahmad Muhammad Aiga, R.A. Mahira, sama Muhammad Fadil. Silakan duduk di posisinya terlebih dahulu, nanti duduknya. Kelompok keempat Johana, Mutia Rifai, Irfan Alfandi, sama Anindita. Dan kelompok terakhir ada Farel Utama, Michael Sabam, Feiza, sama Rizku. Sudah di posisinya semua? Oke, silakan duduk di tempatnya yang sudah ditentukan. Nah, sekarang bersama kelompoknya akan menyelesaikan permasalahan ini yang ada di depan proyektor sama yang ada di LKPD-nya. Semuanya bersama kelompoknya. Lihat dulu pada bagian lembar depan itu ada petunjuk. Silakan dipahamin terlebih dahulu petunjuk pengerjaannya. Kemudian dituliskan nama kelompoknya. Nah, setelah dituliskan nama kelompok, di situ ada tujuan pembelajaran. Silakan dipahamin lagi yang udah kita sebutkan tadi di awal, dan silakan pahamin permasalahannya. Ya kan, Bapak kasih waktu untuk memahamin permasalahannya.
Ada yang mau ditanyain? Siap, tidak ada Pak. Bisa dipahamin? Siap, bisa. Oke. Dilanjutkan ke lembar kedua. Itu perintahnya adalah identifikasi masalah. Dari yang udah kalian baca permasalahannya, silakan dituliskan apa yang diketahui, terus apa yang ditanya. Kalau misalnya mau kita membuat variabel, apa yang akan kita misalkan. Nah, silakan dibuat dan didiskusikan. Iya, model matematika. Kalau yang diketahuinya tuh yang tadi kita sebutin nggak? Iya. Kurang dari sama dengan. Kurang dari. Karena kan kita total stoknya itu tuh persediaannya hanya ada 10. 2 meter. Jadi kalau misalnya X-nya ini berapa kita nggak tahu kan. Mau dia buat bajunya berapa banyak. X sama Y gitu. Jadi cara buat Ya, tapi kesediaannya tapi cuma 10 kayak gitu. Jadi nggak mungkin lebih kan? Kalau X-nya kan banyak baju pria, kalau Y-nya banyak baju Ketahu. wanita. Iya betul. Bisa jadi bajunya 5, bisa jadi model prianya baju prianya 5, baju wanitanya 3 gitu. Ya, tapi kurang dari sama dengan 10 persediaannya gitu. Kenapa harus dari sama dengan? kalau udah buat Karena kan nilai pastinya Langsung deh. Kan 10. Bisa nggak kalau misalnya kurang dari 10, 10-nya ngikut nggak? Berarti di bawah 10 kan? Kalau lebih dari 10, persediaannya lebih dari 10 ada nggak? kurang atau sama. Nggak ada. Kenapa? kurang dari sama dengan Karena cuma 10 meter. Begitu juga yang kain jemputannya berapa? Karena 20 meter. Jadi ini X plus 2Y kurang dari 10 dan 2X plus Y kurang dari 20. Ya? Ya, terus susah ya. ya kalau kita paham Nah, 3/4. Penjahit itu bakal menghasilkan bajunya negatif atau enggak? Enggak, berarti kan dia bisa enggak menghasilkan kan? Tapi enggak mungkin dia menghasilkan negatif. Jadi nilai baju untuk yang model pria itu dari 0 dan seterusnya jadinya kan? Dan seterusnya kita nggak tahu dia mau buatnya berapa. Begitu juga model yang wanita dari 0 dan seterusnya, nggak tahu juga kan? Kayak gitu. Apa? Mempengaruhi kurva. Kalau misalnya kita langsung dilanjutkan ke daerah penyelesaian, daerah arsir, nanti arsirannya terus sampai ke daerah negatif kalau nggak ada batasnya ini. X lebih dari. Dan jadi ada Ya, nggak mungkin kan menghasilkan bajunya minus. dua variabel. Ya. X plus Oke, sudah diidentifikasi, bisa semua? Oke. Dilanjutkan membuat modelnya. Iya Pak. Ya. Silakan buat model matematikanya. Kalau sudah tahu apa yang ditanya, apa yang mau dijawab, apa yang diketahuin, nah dilanjutkan membuat model matematikanya. jadi yuk kita mulai buat Dari tabelnya tabelnya dulu ya. Kita buat tabel kain polos, kain jemputan, model pria, model wanita. Terus ya, kain polos untuk model pria kan 1 meter, Bisa? wanita 2 meter. Saya. Kalau kain jemputan model pria 2 meter, model wanita 1 meter. Ini nggak sesuai variabel tadi kan. Ini kan nggak mungkin kan lebih dari, soalnya kan ini lagi tentukan 10 sama 20. Jadi kurang nggak sama dengan. Ada yang mau tanyain? Siap, tidak ada Pak. Lagi Sudah selesai? Iya. kami lagi diskusi Pak. Iya. Kurang dari 10 meter. Ada yang mau ditambahin lagi nggak ini? Nggak ada Pak. Kayaknya ini nggak sih Pak, kan dia nggak mungkin kurang dari 0. Iya, silakan ditambahin. Oh baik Pak. Siapa yang nggak mungkin kurang dari 0-nya? X sama Y. Iya, sama Y. betul. Berarti ada teman. Ditambahin dua model lagi. X-nya X lebih besar dari 0, ini lebih besar dari 0.
Oh, ngerti. X lebih besar dari 6. Iya, betul. Ini udah terwakilkan di sini karena kan 10 ini bukan hanya untuk X, tapi 10 ini digunakan untuk dua model, pakaian pria sama pakaian wanita. Nah, yang dimisalkan itu bukan kainnya. Kainnya kan udah tahu 10 sama 20. Tapi apa yang dimisalkan? Model apa? Model pakaian pria sama model pakaian wanita. Banyaknya kan kita nggak tahu. Nah, itu berarti di sini pendefinisian variabelnya. Ya, bukan kain. Iya. Bener. Oh, ini 10 ya? Kayak 40. Oke. Boleh, Pak. Bapak akan tunjuk kelompok yang mau memaparkan hasil jawabannya. Boleh. Boleh. Oke, kelompok itu, ujung. Ya, silakan maju ke depan. Ya. Ya, disebutin dulu. Tuliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ridho, teman saya Mahira, dan selanjutnya saya Muhammad Mariam. Pertama-tama akan dijelaskan oleh Muhammad Mariam. Di sini identifikasi yang masalah yang kami lakukan terdapat tiga pengetahuan yang kami dapat dari identifikasi masalah tersebut. Yang pertama, untuk membuat satu setel baju pria dibutuhkan 1 meter kain polos dan 2 meter kain jemputan. Sedangkan untuk wanita dibutuhkan 2 meter kain polos dan 1 meter kain jemputan. Sementara itu, persediaan yang dimiliki oleh penjahit hanya 10 meter kain polos dan 20 meter kain jemputan. Nah, permasalahan yang terdapat pada permasalahan atau yang pertanyaan yang terdapat pada soal tadi adalah model matematika dari permasalahan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Mahira. Dari kain polos, kita diketahui ketersediaannya itu 10 kain polos. Untuk kain jemputannya, ketersediaannya itu ada 20. Untuk pria sendiri kita membutuhkan 1 meter kain polos. Untuk wanita kita membutuhkan 2 meter kain polos. Untuk kain jemputannya, karena ketersediaannya itu tadi 20, kita untuk pria membutuhkan 2 meter kain polos, 2 meter kain jemputan, dan juga 1 meter kain polos. Oke, nah selanjutnya setelah kita ketahui tadi dari hal-hal yang sudah kita ketahui, maka kita akan melakukan pengerjaan bagaimana model dari matematika dari soal tadi. Nah, seperti yang kita tahu, di sini pria dan wanita kami lambangkan sebagai pria sebagai X dan wanita sebagai Y. Mengapa? Karena jumlah bajunya belum kita ketahui kan, maka kami permisalkan sebagai X dan Y. Di sini kami lakukan polos sebagai X, jadi X plus ditambah wanita yang 2 jadi 2Y dan 10. Nah, dikarenakan sebuah kain itu panjang bisa sampai 10 kan, tapi dia tidak akan mungkin melebihi dari 10. Mengapa? Karena ketersediaannya 10. Jadi kita menggunakan tanda kurang dari sama dengan 10. Nah, untuk yang bawahnya, untuk yang jemputan itu konsepnya sama. Jadi 2X plus 1Y kurang dari sama dengan 20. Mengapa? Ya karena ketersediaannya kembali hanya ada 20 dan tidak bisa lebih dari 20. Nah, itu persamaan yang pertama. Namun ada lagi persamaannya, yaitu ketika tukang jahitnya membuat baju, apakah bisa ia hanya membuat 0? Bisa. Apabila ia tidak membuat baju tersebut kan? Tapi apakah Yang dituliskan? terus Ya, si Mahira nuliskan, kamu jelasin. tapi apakah bisa dia membuat bajunya jadi minus?
Tidak bisa kan, hanya sebatas 0. Iya. Jadi kita buat X kurang dari sama dengan X lebih besar sama dengan dari 0 dan Y lebih besar sama dengan dari 0. Selanjutnya akan dituliskan lebih spesifik kepada dari Mahira. Baiklah, kembali telah pemaparan dari kami. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Cukup jelas ya. Baik, itulah pemaparan diskusi dari kelompok kami dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Ada satu kelompok lagi yang mau maju? Oke, boleh, silakan. Ini spidolnya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya M. Ardian Rosidin Oleh Akbar. Kenalkan, nama saya Justitia Maharani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radi Al-Fahiri. Perkenalkan, nama saya Emilda Bahtiar. Oke, baiklah. Jadi yang selanjutnya adalah identifikasi masalah yang akan dijelaskan oleh Radi. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan apa yang diketahui dari masalah tersebut. Pertama, panjang kain polos adalah 10 meter. Yang kedua, panjang kain jumputan adalah 20 meter. Dan ketiga, kain yang dibutuhkan untuk membuat satu pakaian pria adalah kain polos 1 meter dan kain jumputan 2 meter. Yang keempat, kain yang dibutuhkan untuk membuat satu pakaian wanita. Yang pertama, kain polos 2 meter dan kain jumputan 1 meter. Yang kelima, kami akan permisalkan pakaian pria adalah X dan pakaian wanita adalah Y. Oke, baiklah. Selanjutnya untuk membuat konsep model matematika. Jadi di sini kami menggunakan sistem tabel, di mana tadi yang sudah dijelaskan oleh Radi bahwa kami misalkan pakaian pria sama dengan X dan juga pakaian wanita sama dengan Y. Mungkin bisa langsung ditulis di bawah tulis. Dihapus saja dulu, yang lah sudah, gak apa-apa.
Oke, baiklah, pada tabel ini terdapat 3 kolom. Yang dimana kolom pertama itu pakaian pria yang dilambangkan dengan X, lalu pakaian wanita yang dilambangkan dengan Y, dan juga total persediaan kain yang dibutuhkan. Nah, untuk membuat satu pakaian pria diperlukan 1 meter kain polos, lalu 2 meter kain jemputan. Untuk pakaian wanita sendiri itu diperlukan 2 meter kain polos dan juga 1 meter kain jemputan. Dan total persediaan kain polos adalah 10 meter dan juga total persediaan kain jemputan adalah 20 meter. Sehingga kita mendapatkan variabel. Sehingga kita mendapatkan ketidakpersamaan yang pertama yaitu X plus 2Y kurang dari 10, dan yang kedua 2X plus Y kurang dari sama dengan 20. Lalu X lebih dari sama dengan 0 dan juga Y lebih dari sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan 4 ketidaksamaan. Oke, baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan balik ke tempat. Ya. Gimana? Ada yang masih bingung buat model matematikanya dari permasalahan sehari-hari ngebuat menjadi sistem pertidaksamaan linear 2 variabel? Gak ada ya? Gak Pak. Oke. Kali ini seru. Apa yang bikin serunya? Oke, tunjuk tangan, silahkan. Oke, ini. Izin menjawab. Ya. Menurut saya pertemuan kali ini seru dan asik dikarenakan kami tidak hanya dari kelas kami saja yang mendapatkan ilmu, tetapi juga dari kelas lain. Kami berinteraksi bersama menjadi satu kelompok mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Oke, ada lagi yang mau ngasih pengalaman belajarnya hari ini? Oke, silahkan, Aiga. Berdiri. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari menurut saya kajian kali itu sangat menarik sekali, Pak. Ya. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan pertama-tama kami disuruh terlebih dahulu untuk mengenal bagaimana bentuk terlebih dahulu, kan, Pak? Ya. Terlebih dahulu, lalu kami dikelompokkan menjadi kelompok. Nah, di kelompok inilah kami melakukan analisis diskusi bersama terkait permasalahan yang ada terkait materi pertidaksamaan ini. Sehingga kami bisa sharing antar satu teman. Mungkin era mengira tahunya cara yang satu, pada mungkin tahun cara yang kedua. Akhirnya kami menemukan titik solusi sehingga kami bisa saling tukar informasi. Itulah yang membuat serunya. Oke, cukup, terima kasih Aiga. Nah, tepuk tangan dong untuk Anin Dita sama Aiga. Kalau seru artinya tidak terlepas dari soal satu lagi. Nah, soal ini silakan dicatat terlebih dahulu di kertas. Oke, sudah ya, cukup ya mencatatnya. Soalnya, pertemuan kita diakhiri dengan tugas. Nah, tugas ini silakan dikerjakan secara individu, tidak lagi secara kelompok. Karena udah dipelajarin secara kelompok membuat model matematikanya.
Nah, sekarang tugasnya ini silakan nanti dikerjakan di rumah. Untuk pertemuannya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan boleh meninggalkan ruangan. Ya. Jadi tadi ini yang jadi guru modelnya adalah Pak Diki Suryanto untuk mata pelajaran matematika. Nah, dari sini, dari hasilnya Pak Diki mengajar tadi, itu kita jadikan diskusi. Kita mencari yang terbaik gitu. Mencari yang terbaik bagaimana caranya mengajar, gimana sih cara mengajar yang baik itu gitu. Jadi kita sama-sama diskusi di sini, mencari titik temunya. Dan ini juga disetting oleh Pak Guntur. Jadi nanti mudah-mudahan kita menemukan satu kesimpulan gitu. Menemukan satu kesimpulan kira-kira seperti apa sih pembelajaran terdiferensiasi ini. Sebenarnya kalau kita guru-guru lama ini kayak ginilah ngajar ya, sudah tahu poin-poinnya seperti apa, ngajar urutannya, step by stepnya seperti apa, itu kita sudah tahu. Nah, mungkin Pak Erhan bisa memulai untuk berdiskusi tentang ini. Poin-poin apa saja yang perlu kita bahas di sini, dan mungkin ini nantinya juga masukan untuk semua, bisa masukan juga untuk guru muda kita ini, bagaimana mengajar di antara senior-seniornya, ya. Dan di sini nggak cuma Diki, yang muda-muda, ada Titi, ada Susanti juga yang muda di sini. Oh, muda ya? Lia semi tua. Kalau Pak Utni udah menguasai semua, saya yakin sudah menguasai, udah ngelotok gitu. Balas sudah luntur. Oke, kita mulai dari Pak Erhan ya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sekolah, Bapak Ibu guru, terutama Pak Diki sebagai guru model. Ya. Yang pertama pada saat pembukaan ini saya anggap ini sudah baik karena dibuka dengan memancing siswa berpikir dan memberikan permasalahan tentang ketidaksamaan. Itu pembukaan yang bagus menurut saya. Jadi anak itu langsung ke arah fokus permasalahan materi yang diberikan. Nah, ada satu yang bukan satu sih ya. Untuk masalah absensi mungkin sebaiknya kalau kita untuk menghemat waktu, sebaiknya tidak perlu kita absen satu persatu. Nah, secara logika kalau kita di kelas kita hafal dan kelas itu cukup tahu ini berapa kelas gitu. Kita hitung berapa yang tidak hadir, atau cukup tanya siapa yang tidak hadir hari ini, itu bisa menghemat waktu. Nah, terus tadi membentuk kelompok berdasarkan asesmen tadi. Nah, itu udah mengarah ke pembelajaran diferensiasi. Jadi di pembukaan itu sudah saya anggap sudah bagus lah gitu. Nah, untuk kegiatan inti pembelajaran diferensiasi gitu. Oh ya. Pada saat diskusi pembelajaran itu sebaiknya kan udah dibuat LKPD nih ya. Sebaiknya LKPD itu gimana, sudah runut langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Kalau tadi saya lihat itu kelihatannya udah runut gitu, tapi ada peran guru yang muncul di situ. Jadi langkah pertama gini. Sebetulnya peran guru tidak perlu lagi gitu. Karena di sini nanti yang akan memunculkan diferensiasinya di situ munculnya. Jadi anak yang paham, anak yang belum paham, itu udah nampak di situ. Jadi anak yang udah benar-benar paham lancar. Yang belum paham pasti nanti ada diskusi yang muncul nanti, bertanya segala macam. Nah, di sini kelihatan diferensiasinya. Tapi kalau misalnya sudah diarahkan oleh guru di awal pada saat menjelaskan tentang LKPD, tidak nampak lagi nanti diferensiasinya. Gitu.
Oke, diskusi udah nampak, udah bagus, kelihatan sekali diskusi di kelompoknya. Nah, itu setiap siswa ngambil peran, saya lihat tidak ada yang mengandalkan kawannya, dia ngambil posisi, diskusinya aktif, itu udah bagus. Nah, ini kelihatan nampak dari LKPD-nya memang sudah bagus. Karena LKPD yang tidak bagus, yang kira-kira tidak memancing berpikir siswa tidak ada motivasi untuk melakukan. Oke, ini sudah. Oh, waktu presentasi. Nah, waktu presentasi tinggal lihat keadaan, bagaimana teknik presentasi siswa. Kalau siswa presentasinya tadi terakhir baru muncul, kalau dia hanya mengungkapkan hasil, tidak dia menjelaskan, mungkin tidak perlu ke depan, cukup di sini. Karena muter kita kan tempatnya gitu kan. Jadi dari arah manapun juga siswa bisa dapat gitu. Nah, tapi ini nampaknya tadi menjelaskan, dia hanya memainkan LKPD-nya. Padahal di situ harus ada aktivitas yang menjelaskan, yang memerlukan penjelasan lewat papan tulis. Nah, itu tadi terakhir baru muncul gitu. Nah, seharusnya tadi pada saat menjelaskan itu jangan si A yang jelaskan, satu yang nulis. Takutnya tulisan dengan penjelasan tidak nyambung. Jadi pada saat nulis itu kan langkah-langkahnya dapat itu. Yang kerja kalau tadi seperti itu. Lalu, nah PPT yang ditayangkan tadi kelihatan tidak berperan. Tadi dari awal sampai akhir muncul dua baju gitu. Apa sih fungsi dua baju itu tidak nampak. Jadi cuma sekedar tayangan di situ tadi. Nah, kalau bisa PPT yang ditayangkan entah itu dari guru, entah dari siswa itu ada peran di situ. Lalu PPT-nya tidak jelas, kecil tulisannya. Jadi kalau bisa tulisannya itu agak besar sehingga walaupun itu ada di LKPD, tapi tidak-tidaknya itu membantu untuk fokus belajar. Oke. Nah, lalu untuk presentasi tadi kalau tidak salah ada 2 kelompok tadi ya. Nah, presentasi 2 kelompok itu menurut saya ini kelompok kedua tuh tidak ada perannya kelihatannya. Yang bagian sini, Pak. Bukan seluruhnya. Karena yang di presentasinya saya lihat itu sama begitu. Nah, karena sama kan artinya mubazir. Jadi mungkin begini tekniknya mungkin. Pada saat kelompok pertama presentasi, kita floor ke kelompok yang lain. Gimana? Apakah sama hasil Anda, kelompok Anda? Gitu. Nah, misalnya kalau ada, Pak, saya beda. Itulah muncul diskusinya nanti. Hidup diskusinya di situ karena ada perbedaan. Kalau sama, tidak perlu lagi kelompok lain, cukup penguatan dari guru. Karena apa? Kita pastikan seluruh kelompok udah sama. Jadi artinya tidak ada perbedaan di situ, perbedaan konsep, perbedaan penalaran segala macam itu tidak ada sama. Maka yang muncul adalah penguatan dari guru. Tapi kalau itu ada perbedaan, nah perbedaan ini kita munculkan. Begitu kita munculkan, jangan langsung dikuatkan oleh guru, floor lagi. Nah, ini kelompok ini seperti ini, kelompok yang ini berbeda. Nah, menurut yang lain gimana ini yang pas? Atau ada perbedaan lain? Semakin banyak perbedaan itu semakin bagus. Nah, begitu ini sudah muncul, baru peran guru muncul yang dimunculkan lagi untuk penguatannya seperti itu. Untuk penutup, ya bagus tadi sudah ada refleksi tentang pembelajaran, ya anak-anak merasa senang belajar dengan cara ini. Nah, mungkin ini perlu dikembangkan lagi untuk lebih anak lebih giat lagi, lebih senang lagi belajar matematika. Memang pembelajaran secara berkelompok ini punya keunggulan kalau menurut saya, karena saya sudah membandingkan bagaimana belajar kelompok dengan belajar yang tidak berkelompok. Kalau tidak belajar berkelompok, teacher center itu siswa itu ngandalkan guru akhirnya timbul ngantuk. Tapi kalau dia belajar kelompok, siswanya aktif, dia ada kegiatan, ada aktivitas, maka dia akan lebih hidup lagi. Dia tidak abai dengan kegiatan pembelajaran. Terakhir di penutup itu ada post test.
Kelihatan postesnya juga tidak bermakna kalau misalnya anak cuma suruh nyatet. Coba salin ini soal itu, sudah salin, ditunggu perintah apa selanjutnya, supaya terakhir ya ini bisa dikerjakan di rumah. Itu kan tidak bermakna kalau seperti itu. Alangkah lebih baik bermaknanya kalau kita sudah siapkan kayak LKPD seperti itu, ya dibuat dibagikan, bisa dibawa pulang, atau bisa kita mainkan IT. Kita kan ada grup. Nah, soal sudah saya share di grup, silakan Anda buka, saya akan kerjakan di. Nah, itu kan bisa juga, itu manfaatkan waktu, manfaatkan IT. Nah, mungkin itu masukan, mohon maaf Pak Diki, Pak. Karena ini untuk perbaikan, tapi secara keseluruhan saya anggap itu bagus. Kadang ya kita tidak bisa yang pasti pengamat itu pasti lebih bagus daripada pelaksana. Nah, itu seperti itu. Ya, kadang saya juga kalau saya dilakukan seperti itu, saya mungkin belum tentu sebagus Pak Diki. Jadi yang pasti yang saat ini saya anggap Pak Diki udah bagus, sudah baik. Terima kasih, mungkin itu masukannya. Terima kasih Pak Erhan. Ada yang lain? Kita diskusi di sini, memberikan masukan satu sama lain sehingga nanti bermanfaat gitu pada saat mengajar. Mungkin ada ibu-ibu dari Muhammadiyah semua ya? Bu Desi. Ya, Muhammadiyah semua Ya. Mungkin ada yang mau diungkapkan, monggo silakan. Terima kasih waktunya Ibu. Mungkin ada sedikit sambungan untuk tambahan dari Bapak. Pak Erhan. Pak Erhan, Pak, salam kenal. Ini mungkin untuk yang tugas akhir tadi memang betul kata Pak Erhan ya, kalau bisa itu tugasnya jangan memisalkan siswa untuk mencatat terlebih dahulu, atau kita membuat seperti kayak live worksheet itu. Jadi kita kasih link sama siswanya, kita sudah bentuk tugasnya di dalam sana. Nanti di dalam tugas itu kan bisa kita setting tuh untuk waktunya. Misalnya besok kumpul, jadi mereka nanti kita tinggal bagikan ke grupnya link itu tersebut. Jadi ketika waktu sudah habis, mereka tidak bisa untuk mengerjakan lagi. Mungkin itu saja salah satu saran dari kami, karena kami mohon maaf ya Ibu tadi agak telat datangnya. Mungkin itu saja Pak Diki. Ya, terima kasih Bu Desi. Yang lain, Pak Redi. Jangan ada hukumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, walaupun saya bukan dari matematika, saya dari biologi, tapi mungkin teknik mengajar yang akan saya soroti. Saya terus terang masuknya tadi terlambat ya, jadi pada awal-awal saya tidak menyaksikan. Yang saya amati adalah di bagian akhir. Terutama yang akan saya kasih saran itu adalah PPT-nya. PPT-nya itu tulisannya terlalu kecil. Saya yakin bahwa anak-anak yang berada di daerah sini akan sulit sekali membaca tulisan itu. Tadi sudah dikatakan media itu harusnya bisa digunakan untuk membantu proses belajar mengajar, memperjelas begitu. Termasuk gambar yang tadi diberikan saran oleh Pak Erhan, itu juga kalau bisa gambarnya agaklah menarik begitu ya. Yang mana baju yang jumputan, yang mana kain yang polos. Jadi bisa memberikan gambaran kepada siswa begitu. Nih. Dan benar tadi bahwa medianya ini dari awal sampai akhir saya perhatikan tidak disenggol-senggol, itu terus saja begitu, tidak dimainkan begitu. Harusnya ada sedikit ya. Ya ada sedikitlah sentuhan untuk menjelaskan bagian itu. Begitu ya Pak Diki ya, mohon maaf nih kalau salah. Kemudian yang kedua, yang tadi benar dikatakan untuk post test, saya tidak tahu itu post test atau tugas. Asesmen akhir pembelajaran. Oh, asesmen akhir pembelajaran. Nah, harusnya memang itu harus dikerjakan pada saat proses pembelajaran terjadi. Kecuali kalau tugas. Kalau tugas sebenarnya bisa saja di akhir pelajaran itu kita kasih post test dan tugas. Begitu. Apalagi kalau tugas itu untuk melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi ada sambungannya begitu ya. Untuk proses pembelajaran berikutnya. Nah, kemudian di akhir pelajaran juga saya tidak melihat adanya kesimpulan dalam materi yang diberikan. Biasanya kan kita memberikan kesimpulan, anak-anak silakan siapa yang bisa memberikan kesimpulan
mengenai materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang tadi ditanyakan, apakah Anda puas dalam pembelajaran? Apakah siru gitu ya? Nah, ini barangkali yang saya tangkap ya. Kembali lagi, secara keseluruhan Pak Diki sudah bagus ya, mengenai terdiferensiasi dari awal memang sudah kelihatan diferensiasinya, tapi memang tidak tersentuhkan, tidak betul-betul kelihatan diskusi antara kelompok yang up, yang up, yang middle, yang low gitu ya. Nah, ini barangkali seperti kata Aaron tadi. Kemudian saran barangkali kalau kita lihat tadi yang menyajikan hasil itu hanya 2 kelompok. Mungkin lain kali ini bisa disuruh anak-anak itu kita buat dulu tabel barangkali. Tadi saya sudah diskusi juga dengan Ibu Pungki dan ini barangkali idenya Bu Pungki. Alangkah lebih baiknya kalau setiap kelompok itu kita buatkan tabel untuk menuliskan terlebih dahulu jawaban dari mereka. Nah, nanti kan di situ baru kelihatan ada perbedaan-perbedaan. Siapa tahu dari situ kita akan menemukan mana nih kelompok yang atas, kelompok yang tengah, dan kelompok yang bawah. Mungkin dari situ, dari keseluruhan hasil yang disajikan, akan timbullah perbedaan-perbedaan itu dan diskusinya akan jadi lebih hangat begitu. Tidak dingin begitu. Jadi ada hangatnya. Begitu. Walaupun sore ini tidak ada teh hangat. Ini kira-kira ya Pak Diki. Mohon maaf kalau terlalu banyak hal yang saya sampaikan. Oke, ya. terima kasih Pak Edi. Kemudian yang terakhir barangkali tugas benar bisa diberikan kepada aplikasi-aplikasi atau teknologi. Jadi kita sudah melibatkan ke teknologi di sini, ya, sehingga kelihatan nih bahwa 17 sudah pakai teknologi pembelajaran. Itu saja saya rasa Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengomentari pembelajaran dari Pak Diki ya, secara umum ya sudah tersampaikan step-stepnya dari pembukaan, inti, penutup, ya, semuanya sudah include. Cuma mungkin pembelajarannya agak tegang barangkali ya, mungkin interaksi dengan siswanya mungkin kurang atau ada ice breaking mungkin di situ ya Pak Diki. Karena tadi juga agak telat masuknya untuk yang pretestnya tadi, mungkin bagusnya juga pakai aplikasi, pakai Quizizz atau Kahoot, mungkin di post-test juga kan bisa pakai itu lebih ini. Kemudian untuk refleksi tadi mungkin pakai Mentimeter juga bagus kan Pak Diki ya. Jadi misalnya anak-anak kan sudah bawa HP juga kan bisa pakai aplikasi. Kemudian untuk menjawab pertanyaan. Belum kelas 10. Oh, tadi kelas berapa? Kelas 10. Oh, kelas 10. Tidak sama. Sorry, biasa ngajak kelas 12. Wajar lah. Oh iya, karena kelas 10 ya. Iya. Nah, yang tadi menjawab pertanyaan sih ya. Sebaiknya jangan beramai-ramai menjawabnya atau jangan serentak lah. Satu orang satu misalnya. Pasti pertama Bu. Tunjuk satu atau Iya. misalnya ada yang mau jawab tunjuk. Jadi mereka nggak jawab beramai-ramai gitu ya. Terbuka. Mungkin itu aja mungkin yang ditambahkan lagi dari Pak Udni senior kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Udni nanti. Terakhir ya Bu. Kesimpulan. Si Titi. Masih ada Si Titi. yang ngerti pelajaran matematika? Bu Santi dulu, Bu Santi. Oh iya, Ada Bu Santi. Susanti lebih senior. Dari yang saya amati sebenarnya sudah ada yang dari Pak Her, dari Pak Redi, bahwa yang pertama itu PPT-nya memang kelihatan kecil ya, jadi tidak menarik perhatian buat siswa untuk melihat materi itu gitu ya dari PPT. Jadi untuk selanjutnya buat PPT tulisannya agak diperbesar. Kemudian ketika asesmen awal, saya pikir asesmen awal itu kan untuk melihat siswa itu kemampuannya dari tinggi, sedang, rendah. Saya tidak melihat nanti yang mana, karena saya lihat tadi mungkin benar kata Ibu Lia, kalau pakai aplikasi langsung kan langsung tertampil yang mana yang karena nggak ada pakai HP. Ya mungkin karena keterbatasan tadi kelas 10 tidak punya aplikasi, jadi tidak bisa memakai, kan tidak pakai gadget itu sendiri. Jadi mungkin itu, jadi kelihatan tinggi, sedang, rendahnya kalau didiferensiasi. Kemudian ketika menampilkan masalah, ya
kan anak presentasi di masalah pertama. Nah, di materi yang masalah yang pertama itu kita memang terlihat secara klasikal seperti anak mampu semua. Tapi kalau kita sebenarnya di kelas kan kita tahu sebagai guru langsung kalau kita langsung memang di kelas kadang kita terlihat anak yang kurang sedang itu. Nah, di situ di masalah satu itu harusnya menurut saya guru memberikan melempar sudah jelas apa belum itu terlihat itu gurunya itu memberikan kesimpulan yang detail dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih anak itu memang benar-benar mengerti. Kalau sudah mengerti, anak itu pasti jawab serentak mengerti gitu. Nah, tapi kita tidak tahu sebenarnya per anak-anak itu semuanya mengerti atau belum seperti itu. Baik masalah 1 maupun masalah 2. Nah, memang iya tadi masalah 1 dan masalah 2 memang pertanyaannya mirip. Jadi tidak membangun pengetahuan yang baru buat soal selanjutnya. Sarannya nanti mungkin soal 1 seperti ini, soal yang kedua lebih menjelimet. Mungkin tingkat kemampuannya dinaikkan lagi seperti itu. Kemudian terakhir sudah tadi menyimpulkan. Tadi apa yang kalian simpulkan? Ternyata dari kesimpulan ternyata tidak mengarahkan anak menyimpulkan pembelajaran, tetapi menyimpulkan kondisi. Oh, saya senang belajar seperti ini, Pak. Tetapi tidak menyimpulkan dari isi materi. Nah, itu saja, Pak Diki. Mohon maaf. Maaf lahir batin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh Pak, ditambah Pak. Masih banyak lembarnya. Kurangi untuk meluruskan. Iya Pak. Yang disampaikan oleh Bu nanti. Jadi luruskan dulu. Kalau refleksi memang benar yang dilakukan Oh oleh Pak benar, Diki. ya mungkin saya Refleksi nggak itu tahu. Dia ngukur bagaimana pelajaran hari ini. Oh, Refleksi. Nah, itu kan tapi bukan menyimpulkan. Meluruskan dulu. Iya, Terima Pak. kasih. Terima kasih. Betul berarti ya. Refleksinya ada yang kurang untuk kesimpulannya. Kesimpulannya belum nyampe ya. Berarti Nanti nggak pernah refleksi Bu ya. refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi caranya, ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menambahkan sedikit dari Tapi banyaknya. evaluasi guru-guru yang ada di sini. Setuju dengan yang disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya. Menambahkan sedikit, yaitu ketika di awal mungkin Pak Diki bisa membuat aturan kelas. Ya misal siswanya ada yang bertanya, jadi nggak bilang Pak gitu kan. Ya misalnya dengan mengangkat tangan saja gitu. Terus kalau ada yang mau menjawab bisa mengangkat tangan, itu sudah di awal. Jadi menghindari jawaban bersama-sama. Iya berjamaah. Habis itu setelah itu tadi saya menunggu-nunggu apresiasi dari Pak Diki ya tadi pas secara verbal bagus kelompok ini lah. Saya tunggu-tunggu tapi akhirnya ada di akhir. Memang disimpan. Memang disimpan. Terakhir sekali. Baca. Lega. Apa NPD itu? Panas dikit. Oh. Ya itu saja Pak Diki. Oke, iya. Dikit itu lawan Jepang. Sudahlah, seperti disebut juga. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang dari Muhammadiyah apa ada tambahan lagi? Tidak ada. Silakan Bu. Eksistensi. Sekarang yang terakhir kita tunggu-tunggu. Ya. I love you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ya saya sampaikan, ya namanya kita tuh lagi dinilai, ya pasti ada gugupnya. Nah, saya kemarin lomba karaoke, padahal saya itu ahli dalam bernyanyi, tapi begitu dinilai agak gugup. Jadi masih maklum ya sebenarnya, apalagi ada kepala sekolahnya. Nah, dan ada guru yang senior misalnya kan, itu tambah gugup kita.
Tapi tidak apa-apa, namanya itu pembelajaran ya, kita harus kita lewati. Ya mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita semua ke depan. Tapi perlu diingat, menurut saya guru tuh ada 4 tugas paling utamanya menurut saya. Pertama, mendidik, melatih, mengajar, mengilhami. Nah, yang kelimanya itu menghibur. Saya tidak lihat dan itu yang menghiburnya. Nah. Kan Pak itu sudah bilang kalau dia tegang. Ya tegang itu. Ya maksudnya di mana-mana guru tuh jarang menghibur tuh. Itu yang pertama. Yang kedua ya ada laki dikit-dikit menghibur ya. Iya. Yang kedua itu dari PPT itu sudah sampai ke Pak Erhan ya. Kalau PPT itu ponnya itu sangat kecil, mungkin yang paling tepat itu 24 biasanya kalau mau buat PPT untuk ruangan yang sebesar ini. Ya paling kecil itu PPT-nya. Setelah PPT, nah saya itu cuma tidak terlihat dari pembelajaran ini, materi prasyaratnya itu tidak begitu menekankan kepada materi pertidaksamaan 2 variabel ini. Pertidaksamaan 2 variabel. Mestinya yang sebelum kita memberi contoh, memberi soal masalah yang 2x, yang 2 variabel ini, ya, yang dengan sistem persamaan ini, itu harus paling tidak adalah pengantarnya soal yang satu persamaan saja, satu pertidaksamaan. Misalnya Amir memiliki uang, misalnya dia akan membeli mangga dan ada. Oh, lambat ya, sorry kalau lambat. Ada yang berikutnya, nah, hati-hati dalam memilih soal. Kalau soal yang ini ya, sudah saya hitung ini soalnya. Jadi satu persamaannya tidak berfungsi, satu pertidaksamaan tidak berfungsi. Karena dia berpotongan di titik 10,0. Jadi maksudnya ketika kita memilih soal itu, kita uji benar soal itu. Jadi kita cari jawabannya, baru kita tampilkan. Takutnya ya kita direkam, dibawa kemana-mana, soal ini ternyata tidak bisa, artinya diselesaikan juga ini tidak bisa ditampilkan karena soal ini permasalahannya. Tapi kalau cuma hanya sebatas model, itu tidak ada masalah. Tapi walaupun dia tidak ada masalah, tetap bermasalah itu soal kalau tidak bisa diselesaikan. Tadi itu harusnya dalam jawaban siswa itu sampai di sini ya kelihatannya hampir benar ini, tapi belum benar itu jawabannya. Nah, karena ada yang masih kurang di sana. Harusnya ditampilkan jawabannya itu X dan Y harus bilangan caca, tidak boleh bilangannya itu sembarangan. Karena 2,5 baju tidak boleh. Nah, X anggota bilangan caca. Itu mungkin dari saya ya, mungkin ini karena tadi gugup tadi macam-macam lah, mungkin nak cepat waktunya. Nah, nanti ada bacaannya kalau nak maju tuh. Nah, ada doanya. Ya itu saja dari saya. Sebagusnya memang sebelum dimaju itu diskusikan dulu ya, diskusikanlah dengan yang selevel sama titik misalnya. Ya enggak soalnya. Dan teman-teman, bagi teman-teman matematika itu ya kalau bisa, kalau kita dari soal inilah, matematika kan dari soalnya kita lihat, kita hitung benar apa soalnya itu benar atau tidak. Takutnya soalnya itu ada yang kelihatannya soal matematika itu kelihatannya salah tapi benar ya, ada yang kelihatannya benar tapi salah. Misalnya 10 tahun yang lalu umur ayah sekian kali umur ayah dan ibu, misalnya sekian tahun kemudian umur ayah sekian tahun umur ibunya. Pertanyaannya misalnya bapaknya berada di mana. Nah itu kan kelihatan soalnya salah. Salah itu soalnya. Setelah kita hitung ya benar soalnya. Nah itu dalam matematika itu memang kadang-kadang kita melihat soal seperti salah tapi benar, kadang melihat benar tapi salah. Jadi sebab itu sebelum kita ditampilkan soalnya benar kita uji. Itu saja mungkin dari penampilan sudah cukup. Kurang menghibur saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Guru nih. Terima kasih Bapak Ibu semua atas masukan-masukan yang sudah diberikan. Perlu Ibu ketahui juga dari Muhammadiyah, guru muda.
barusan lulus PMDK. Alhamdulillah. Dia barusan lulus S2 juga ya. Alhamdulillah. Yang paling muda. Ini Bu angkatan S2-nya, Bu. Jadi memang mungkin belum banyak jam terbangnya di lapangan, jadi masih perlu masukan-masukan. Dan halo. Iya. Alhamdulillah, jadi kan banyak masukan di sini ya. Masukan-masukan ini tidak hanya untuk Pak Diki, tetapi untuk kita semua yang ada di sini. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa apa ya, mengimplementasikannya di masing-masing tempat kita kerja, tempat kita ngajar. Jadi, oh ya ini nggak boleh dilakuin, oh yang harus dilakuin seperti ini. Kalau di dalam biologi ya, rasanya bukan cuma biologi ya. Kalau yang namanya kesimpulan itu biasanya dilakukan pada saat kita praktikum. Kalau kita dalam keadaan diskusi, itu bukan kesimpulan namanya, tapi rangkuman. Itu jadi yang membedakannya kalau dia dalam bentuk diskusi tapi tidak praktikum, tidak melakukan eksperimen, nah itu namanya rangkuman. Tapi kalau melakukan eksperimen itu kesimpulan namanya, kesimpulan dari eksperimen yang dilakukan hari ini. Itu bedanya kalau di biologi, tapi rasanya sama saja ya untuk semua. Kalau untuk tadi udah banyak masukan-masukan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, dan rasanya ini berguna banget untuk Pak Diki. Mudah-mudahan nanti Pak Diki menjadi guru yang teladan lah ya. Amin. Tapi jangan telatan. Ya. Jangan telatan. Kalau datang telat, nah itu hindari. Dan apa ya? Agak ini dikit deh, berwibawa tapi bersahabat. Berwibawa tapi bersahabat gitu loh. Jadi kurang, memang kata Pak Utni benar itu, ada guyon-guyonnya dikit nggak apa-apa di dalam kelas gitu loh. Ya Bapak Ibu, jadi kalau bisa nanti khusus ini pesan untuk Bu Rahmi, karena kita nanti setiap hari Kamis itu ada berkumpul ya, kombelnya ya, komunitas belajarnya untuk guru-guru setiap hari Kamis. Nah, saya suka yang seperti ini. Jadi diskusi, kita mencari tips-tips atau boleh mengungkapkan kelemahannya seperti apa gitu. Jadi kita mencari sesuatu di situ ya dari hasil kombel itu. Dan ini mungkin nantinya ya itu tadi berguna sampai kapanpun. Jadi tidak cuma untuk kita saja, tapi juga berguna untuk yang lain, dan tujuannya adalah maju bersama, hebat semua. Jadi ini nanti berguna supaya anak nanti bisa sukses semua gitu loh, dan senang dengan pelajaran kita. Kadang-kadang kalau misalnya anak itu senang sama pelajaran kita, oh nanti lama-lama dia akan ngikut kita gitu loh, bukan ngikut kita ke rumah. Bukan. Oh, tapi ada loh murid saya yang seperti itu. Karena dia senang dengan pelajaran saya, akhirnya saya ketemu sama saya lagi, dia sudah jadi guru biologi. Kenapa kamu jadi guru biologi? Saya suka sama ibu, kata itu. Ya sudah, untuk kombel kita hari ini dan semua masukan yang sudah ada, saya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk ibu-ibu yang dari Muhammadiyah, tapi tidak terpaksa ya Bu datang ke sini. Oke. Kalau misalnya kami panggil lagi mau? Ya, oke. Kita sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Manfaat open class ini menurut saya itu banyak sekali, baik bagi kami yang memantau melihat kegiatan open class maupun untuk guru model ya. Nah, manfaatnya salah satunya kita tahu bagaimana pembelajaran yang bisa dilakukan yang bermakna untuk siswa dan juga bermanfaat untuk siswa itu sendiri. Nah, macam-macam yang harus dilakukan, baik dari pembukaan, pelaksanaan, lalu penutup.
Nah, salah satunya kegiatan itu bagaimana kita menggunakan baik itu model pembelajaran yang kita lakukan kira-kira itu bermakna atau sudah sesuai dengan teori apa belum. Nah, dari hasil pengamatan ini banyak sekali masukan-masukan yang bisa disampaikan dengan guru model, termasuk juga pembelajaran untuk kita semua, baik untuk yang mengamati maupun untuk yang sebagai guru model. Mungkin itu yang menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Kuniasari, guru matematika dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Untuk open class hari ini banyak sekali bermanfaat untuk kita semua. Kita bertukar pikiran antara bukan saja di guru di sekolahnya tersebut dengan guru-guru juga masing-masing sekolah. Jadi apa yang manfaat yang didapatkan pada open class saat ini sangat bermanfaat untuk guru pada pembelajaran untuk mengajar siswa di dalam kelas. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wukir Tantri dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Manfaat dari open class itu selain untuk kita bisa melihat sekolah yang sekarang ini sedang melaksanakan itu, buat pengalaman kita pribadi manfaatnya banyak, menambah pengalaman dan juga menambah informasi buat kita semuanya. Kedepannya mungkin bisa lebih sering lagi kita diundang untuk seperti ini karena menambah pengetahuan juga menambah pengalaman untuk kita semuanya. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Akwarti. Saya salah satu guru matematika yang sekarang saat ini mengajar di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Hari ini kami mengikuti kegiatan open class yang diadakan di SMA Plus Negeri 17 Palembang untuk mata pelajaran matematika. Kesan saya dalam mengikuti kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama bagi kami, karena pada kegiatan ini dihadiri oleh guru-guru yang lebih berpengalaman, sehingga kami bisa saling sharing, saling berbagi teknik-teknik mengajar, sehingga memperkaya diri kami. Jadi tidak hanya bermanfaat untuk Pak Diki sendiri sebagai pemeran di sini, pemeran utamanya, tapi kami juga sebagai observer. Begitu. Terima kasih.